Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Soni, Prodi PGMI semester 4, mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian bullying dan cara mengatasi bully. Nah, di sini saya akan berbicara tentang apa sih pengertian bully ini, yaitu bully ini adalah suatu tindakan atau kekerasan perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti yang dalam bentuk fisik, verbal, atau emosional, psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah fisiknya maupun mental secara berulang-ulang tanpa perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita. Nah, maksudnya yaitu membuat ini bahwa bully ini terjadi kepada orang-orang yang lemah, bahwa yang membuli ini merasa dirinya itu baik, merasa dirinya itu kuat, merasa dirinya itu lebih menang daripada korban yang dibulinya tadi. Nah, itu terjadi karena seorang yang bully ini terlalu agresif dan atau pembulian ini terjadi karena juga faktor keluarga juga iya, karena mungkin di keluarganya atau kayak mana sistem keluarganya itu mungkin ada tindakan kekerasan nampak di depan dia, seperti orang tuanya bertengkar, teriak-teriak. Itu juga menyebabkan seorang pembuli ini jadinya membuli kawannya, suka memukul kawannya, suka memarahi kawannya, karena mungkin salah satu faktor pengaruhnya ada salah satu mungkin mereka melihat suatu kekerasan di depan matanya. Nah, jadi seorang yang membuli ini dia memukul atau memarahi atau juga sampai kekerasan ke mental, perginya ke mental. Jadi orang yang dibully ini adalah orang yang lemah, itu yang dimaksudnya. Jadi bully ini sering terjadi di lingkungan sekolah, di lingkungan sekolah yang sangat banyak terjadi yang kita lihat sebagai guru. Nah, di bully ini terjadi juga di dalam ruangan misalnya seperti ini. Contohnya ada seorang anak dan kawan-kawannya lainnya. Jadi ada seorang anak di dalam ruangan ini tadi, yaitu bahwa lemah fisiknya, penakut dan tidak berani berbicara apa-apa. Jadi seorang anak yang tukang bully ini membuli anak ini dengan seperti contohnya mengerjakan PR-nya atau memukulnya atau mengejek-ngejeknya. Nah, itu yang membuat seorang anak yang dibully tadi mentalnya itu lemah. Jadi lemah, jadi takut belajar, jadi takut semuanya. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang metode untuk pendekatan kepada anak yang suka bully, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang pengumpulan data yang dikumpulkan dimulai dari survei subjek interaksi melalui identifikasi informasi yang dilakukan secara langsung atau dengan media teknologi dari responden, kemudian diungkap. Nah, data-datanya tadi yaitu yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif lokasi penelitian. Jadi lokasi penelitiannya itu seperti yang saya bilang tadi, di sekolah tadi dan di ruangan, seperti itu contohnya. Jadi dari hasilnya itu yaitu variabel sekolah ramah anak yang dengan sampel penelitian berjumlah 68 siswa, berjumlah 30 siswa, dan kelas 5B sebanyak 35 siswa. Kenyamanan dan kepuasan siswa terhadap lingkungan sekolah untuk siswa kelima dan ketiga sebanyak 20 siswa merasa nyaman dan puas. Nah, maksudnya yaitu bahwa bully ini juga meresahkan para kawan-kawannya, karena tindak bully ini juga menakutkan orang-orang sekitarnya, bukan saja kepada orang yang dibulinya, bahkan juga orang-orang sekitarnya juga merasa takut. Nah, jadi orang yang membuli ini juga dan teman-temannya juga terpengaruh bahwa juga harus ikut berkelompok dengan dia bully ini, karena mungkin kawan-kawannya juga takut
dibully seperti yang mereka lihat, seperti dipukuli, diejek-ejek, atau disuruh-suruh, diperintah-perintah seperti mengerjakan tugas. Nah, jadi bully ini terjadi karena karena mereka merasa paling hebat, merasa baik, merasa kuat. Nah, itu terjadi pembulian di sekolah-sekolah. Pembulian juga terjadi karena mereka juga seperti dari kalangan seperti ini. Bulian ini juga terjadi dari kalangan seperti orang-orang kaya juga iya, karena mereka terlalu banyak memiliki, mereka mempunyai kebutuhan yang cukup, kebutuhan bahkan yang tidak mungkin yang dibutuhkannya pun diberikan oleh orang tuanya, karena orang tuanya ini mungkin sibuk di pekerjaan. Jadi di situ dia tidak ada dinasihati, mungkin jarang dinasihati, jarang berkumpul dengan keluarga. Jadi anak ini seenaknya saja berbuat. Nah, jadi seperti itulah terjadinya pembulian kepada kawan-kawannya, karena dia merasa baik, merasa kuat, merasa orang yang paling kuat di antara kawan-kawan lainnya. Jadi pembulian ini terjadi kepada orang-orang yang lemah, kepada orang yang lemah, dan kepada orang yang emang tidak ada apa, menurut pembuli memang tidak ada apa-apanya di depan dia. Nah, seperti itu. Di sini dari kesimpulan hasil penelitian adalah bahwa lingkungan sekolah merupakan tempat kejadian bully terbesar yang dialami siswa yang duduk di bangku sekolah dasar. Jadi pembulian ini yang saya katakan tadi banyak sekali terjadi di kalangan sekolah dasar. Sekolah dasar ini sering terjadi memang karena anak-anaknya juga masih umur dari 6 tahun sampai berapa seperti itu. Jadi karena anak ini masih meniru, masih mungkin bully ini terjadinya tuh karena juga faktornya itu seperti menonton film, menonton sinetron yang misal ada kekerasan seperti itu. Jadi terpengaruh juga kepada anak yang seorang pembuli ini tadi, jadi tumbuh jadi ingin jadi penasaran, rasa penasarannya itu ada. Jadi kok aku ini bagaimana ya, seperti itu. Nah, jadi banyaknya juga ini hasil dari pemulihan fakta bahwa selama ini siswa-siswa ternyata tidak mengerti tentang perilaku bully yang dilakukan dan menganggap bahwa itu hanya merupakan candaan saja. Mereka tidak paham bahwa perilaku yang mereka lakukan terdampak buruk bagi siswa lain, sehingga dengan ini konsep yang ditawarkan penting untuk diimplementasikan sebagai solusi untuk membangun sekolah rumah anak. Nah, jadi orang yang membuli ini kiranya seperti candaan karena anak-anak sekolah dasar tidak mengerti masih bahwa apa sih bully itu. Jadi dia tidak tahu bahwa sebenarnya itu adalah kekerasan, merusak mental orang yang dibulinya, seorang korban yang dibulinya, seperti itu. Di sini banyak ya, jadi ada memberikan 5 cara mengatasi bully di sekolah. Nah, buktikan kalau kita itu lebih hebat dari mereka. Setiap manusia pasti lemah, tetapi di mata pembuli kita memang lemah. Sesungguhnya jika kita membuli kelebihan, kita bisa membuktikan kalau kita lebih hebat daripada mereka, misalnya pintar matematika, jago bulu tangkis, dan lain-lain. Dengan begitu mereka akan sadar kalau mereka sesungguhnya mempunyai kelemahan. Nah, jadi sengaja itu kenapa seperti tadi, buktikan bahwa orang yang bully ini juga mempunyai kelemahan. Dia tuh tidak sekuat yang dia kira, tidak sehebat yang dia kira, bahwa dia juga ada kelemahan juga. Nah, itu guru ini, bagaimana cara guru ini mengajarkan kepada orang pembuli ini dengan berbicara hati-hati, atau dengan seperti pembelajaran lain, cara pendekatannya, atau seperti pendekatan juga misalnya seperti ekstrakurikuler, bagaimana sebagian dia tidak paham atau tidak mampu. Nah, kawan yang dibully tadi mampu. Nah, disitulah kita harus bagaimana caranya ini agar anak-anak ini
pembuli ini bahwa dia itu juga mempunyai kelemahan. Nah, sini juga ada usaha bangkit dari diri sendiri. Jika kita ingin bebas dari bully, semua dimulai dari diri sendiri. Mengapa? Sebab jika kita tidak mencari cara untuk bangkit dari bully tersebut, kita akan terus dikekang oleh orang yang menyakiti diri kita. Nah, jadi maksudnya itu kita sebagai guru juga harus menyadarkan dirinya sendiri, berbicara baik-baik, dan menyuruh dia untuk merenungi kesalahannya, mengingat-ingat kesalahannya bagaimana. Dan kita juga sebagai guru juga harus berbicara kepada anak. Nah, jika anak ini yang kamu lakukan seperti ini, pembuli seperti memukulnya, nah jika coba bagaimana jika kamu ibu pukul atau ibu ejek-ejek, nah kamu merasa bagaimana, sedih atau jika dia merasa sedih, nah berarti itulah kawan kamu juga merasakan seperti itu. Nah, jadi seperti itu contohnya. Jadi juga yang ketiga, berani melaporkan ke orang tua atau guru jika kita dibully. Lebih baik minta bantuan kepada orang tua atau guru. Jangan menutupi apa yang terjadi dengan diri kita. Nah, jadi bagi orang yang dibully lebih baik dia bercerita kepada gurunya atau orang tua supaya cepat mengatasinya orang yang membulinya tadi. Nah, jadi kita juga sebagai guru juga harus mungkin anak-anak ini yang dibully takut karena diancam oleh si pembuli. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk melihat keadaan atau mengamati penelitian, melihat keadaan supaya mungkin anak korban ini takut mengadu kepada kita atau mengadu pada orang tuanya. Nah, jadi kita sebagai guru ini melihat keadaan, melihat kondisi, dan penelitian pendekatan seperti tanya jawab atau seperti memanggil ke ruang BK seperti itu, atau berbicara kepada wali kelasnya. Nah, bagaimana seperti ada konsultasinya. Disitulah kita akan melihat anak ini dibully atau bagaimana seperti itu. Nah, jadi pada orang yang dibully ini jangan langsung mengakhiri hidupnya, karena bully ini terjadi karena dia udah sering dibully, jadi dia merasa mentalnya tuh lemah, sangat takut. Nah, jadi kita sebagai guru harus bagaimana cara mengatasinya, membuat berbicara kepada dia, berbicara lembut dan berbicara kepada orang tuanya supaya orang tuanya menasihatinya. Dan kepada orang yang pembuli ini juga harus sering-sering dinasihati, sering-sering berbicara yang lembut, berbicara berhati-hati. Juga harus kita berkonsultasi kepada orang tuanya juga, bahwa biar orang tuanya juga mengajarkan anaknya harus bagaimana dan memberi contoh yang baik. Nah, mungkin hanya itu presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.